Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa iNews TV Mataram dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rida Patiroi kembali menjumpai Anda di Bincang iNews hari ini. Baik, dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban khususnya pasca Pilkada, Dirsamapta Polda NTB melaksanakan operasi cooling system. Nah, cooling system seperti apakah? Telah hadir di studio bersama kami. Beliau adalah AKBP Wayan Budiarsa selaku PLT Wadirsamapta Polda Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita sapa. Kabar baik hari ini Pak Wayan? Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik Pak, kita ketahui bersama pasca Pilkada di Nusa Tenggara Barat khususnya Dirsamapta Polda NTB melakukan keamanan namanya cooling system. Mungkin sedikit Pak Wayan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengamanan sistem cooling system ini? Ya, saya sedikit tegaskan, mungkin saya pertegas sedikit. Baik. Mungkin direktoratnya maksudnya. Ya. Ini Direktorat Samapta Polda NTB. Jadi pasca pelaksanaan Pilkada, Direktorat Samapta Polda NTB sering atau dalam hal ini melaksanakan kegiatan patroli cooling system. Itu dikandung maksud untuk bagaimana menciptakan situasi yang damai. Jadi kita ketahui pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi ini kan penuh dengan kegiatan hura-hura seperti itu. Nah, itu akan berdampak nanti dalam pelaksanaan kegiatan paskanya itu juga. Nah, itu kita bisa dalam hal ini Direktorat Samapta Polda NTB itu juga mengambil peran dalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu preventif. Nah, dalam kegiatan itu juga ini kita sering masukkan kegiatan yang namanya patroli cooling system itu. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan situasi kamtimat yang kondusif di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat khususnya Pak. Nah, kalau untuk evaluasi keamanan sendiri Pak, baik itu sementara menjalankan sistem cooling system ini, Direktorat Samapta sendiri mengevaluasinya seperti apa? Baik, terkait dengan kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan cooling system ini sendiri, secara umum personil-personil yang diterjunkan di lapangan dan kita dalam melaksanakan evaluasi itu bisa berjalan dengan lancar. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan kegiatan cooling system ini evaluasi ataupun dari hasil pelaksanaan tugas di lapangan itu, maka diharapkan situasi kondusif itu bisa tercipta. Iya. Nah, dan cooling system ini sendiri Pak, apakah amanah dari pusat gitu, baik di seluruh daerah termasuk NTB sendiri harus melaksanakan pengamanan pasca pilkada cooling system ini seperti apa Pak? Iya benar, ini adalah mereka mungkin jadi karena ini adalah pelaksanaan pilkada yang sifatnya serentak. Itu ya. Jadi bagaimanapun juga imbasnya nanti akan berimbas ke pusat ini situasi keamanan, walaupun mungkin di beberapa wilayah atau daerah itu dilaksanakan. Nah, hal ini juga akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya, katakanlah kalau misalnya saya ambil contoh mungkin di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat. Ini bagaimanapun juga mulai dari pimpinan dalam hal ini yang Forkopimdanya, baik di stakeholder yang terkait tentunya Pak. Ini juga berlomba-lomba akan bisa mempertahankan apa namanya Kamtipmas di wilayahnya masing-masing, karena itu juga akan nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan banyak terjadi. Jadi rentetan ini pasti akan dimintai keterangan dan informasinya sebagainya. Jadi ya, dikatakan memang betul adalah dari pusat ini yang penjabarannya bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan di wilayah-wilayah, terutama mungkin yang berkaitan dengan tempat penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Iya. Nah, kalau untuk sistem cooling system ini sendiri dijalankan Pak, apakah butuh keterlibatan banyak personil atau seperti apa Direktorat Samapta sendiri melaksanakan? Baik. Kaitannya dengan pelaksanaan patroli cooling system ini, tentunya Direktorat Samapta Polda NTB tidak bisa berjalan sendiri saja. Itu di sini kita ada mungkin bantuan beberapa satgas-satgas yang terlibat di sana. Artinya fungsi-fungsi kepolisian yang lain juga tidak kalah pentingnya juga di sana.
Karena terus terang aja mungkin kalau itu kan berkaitan dengan tugas pokok kita masing-masing. Ya, dalam hal ini ada banyak mungkin bisa dibantu kita jadi satgas. Mungkin ada satgas preemptif juga, Kamsib Carlantas, Kamsel Carlantas ya, yang dari fungsi lalu lintas. Itu kemudian satgas humas juga yang bagaimana sebenarnya gencar-gencarnya untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan kita, karena itu juga akan berdampak karena supaya memang betul Direktorat Samapta Polda NTB sedang melaksanakan kegiatan cooling system cooling system ini. Jadi bisa dampaknya. Jadi banyak stakeholder yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini. Kalau untuk jumlah personil sendiri ada tidak Pak batasan, atau misalnya jumlah personil yang diterjunkan berkolaborasi dengan satuan yang lain seperti itu? Baik, untuk pelaksanaan cooling system ini, Direktorat Samapta Polda NTB memang kita mempersiapkan sebanyak 1 SSK. Ya, kekuatannya itu supaya bisa menghandle kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu untuk yang wilayah kota saja. Sebenarnya semuanya seluruhnya, karena ada di satuan kewilayahan juga, ada juga dari Satsamapta. Di sana juga sama juga tujuannya adalah untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing. Karena ini kan kita pilah-pilah dalam wilayah masing-masing dengan tugas pokoknya. Jadi keterlibatan masing-masing. Untuk yang direktorat sendiri kita menyiapkan satu SSK. Baik, Pak, nanti saya akan menanyakan bagaimana, apakah ada fokus wilayah sendiri terkait pelaksanaan cooling system ini. Nanti ditahan dulu, kita jawab dan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang api. Kalau terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita di sini akan interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum. Khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bincang iNews. Baik Bapak, mungkin bisa kita lanjutkan. Mungkin ada target sasaran wilayah-wilayah mana saja yang mungkin pelaksanaan cooling system ini dilaksanakan?
Baik, untuk pelaksanaan patroli cooling system ini memang kita bagi menjadi 2 wilayah, yaitu Kepulauan Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. Ya, mungkin yang lebih jadi perhatian adalah di Pulau Sumbawa, karena ini berdasarkan analisis karakteristik tingkat kerawanan. Nah, itu dijadikan prioritas. Artinya begini, bukan berarti Pulau Sumbawa menjadi prioritas utama, tidak. Jadi tetap yang lainnya juga bisa dilakukan kegiatan patroli cooling system. Jadi sama dengan gininya, hanya barangkali frekuensi ini yang intensnya yang itu. Jadi berdasarkan karakteristik. Tapi sebelumnya mungkin dilakukan pemetaan nih Pak. Apakah misalnya wilayah tersebut potensial seperti itu? Benar, berdasarkan hasil pelaksanaan sebelumnya, pelaksanaan pilkada yang sudah berjalan, terus nanti bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah, terutama mungkin yang berkaitan dengan untuk menciptakan situasi kamtibmasnya itu. Seperti itu. Berarti pelaksanaan cooling system ini mungkin kalau bisa dilihat Pak, mungkin dari awal, dari pelaksanaan pilkada bahkan sampai pilkada dilakukan Pak ya, sampai mungkin akhir penetapan siapa nanti yang akan ditetapkan sebagai gubernur, bupati, seperti itu Bapak? Ya, seperti itu nanti akan tetap. Ini sekarang ini masih sedang berjalan, jadi sampai dengan pada akhir nanti pelantikan baik pejabat gubernur terpilih nanti maupun wali kota atau bupati terpilih nanti. Nah, ini juga akan berproses juga. Nah, situasi sekarang ini jadi sekali lagi ini sedang berlangsung kegiatan patroli cooling system. Ya, jadi beberapa daerah yang saya sebutkan tadi memang itu yang menjadi sasaran prioritas. Nah, terus mungkin boleh di Bapak membagikan kan strategi dari Polda NTB khususnya Direktorat Samapta dalam menghadapi potensi mungkin konflik pasca pilkada, kalau Bapak lihat seperti apa? Ya, kalau kita berbicara masalah strategi Direktorat Samapta Polda NTB dalam menghadapi pasca pilkada ini, maka dari Direktorat Samapta Polda NTB sudah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan personil. Nah, personil ini penting, artinya bahwa bagaimanapun juga tumpuan utama untuk kegiatan pelaksanaan tugas pengamanan yang personil. Nah, memang banyak nanti akan kita dibantu dengan personil-personil Polda NTB lainnya, ya, seperti dari Satker, Direktorat Lalu Lintas, kemudian. Tapi khusus untuk yang Direktorat Samapta Polda NTB ini sendiri, kita sudah mempersiapkan personil. Jadi kesiapan personil ya, supaya kita bisa tahu untuk menentukan situasi terburuk, kita untuk antisipasi bahwa kita bisa mempersiapkan nanti dengan ya mempersiapkan mental personil, ya kemudian secara gininya juga kita siapkan kondisi-kondisi personil yang bersangkutan dan pengecekan itu termasuk salah satunya juga. Itu. Kalau jangka waktu Bapak ada tidak? Mungkin dalam artian berapa lama cooling system ini dilaksanakan atau dilakukan Bapak? Mungkin apakah dilakukan pada saat selesai pilkada ini berlangsung sampai penetapan, sudah selesai, atau masih ada tahapan berapa lama pelaksanaan? Kalau dalam pelaksanaan jangka waktu, kalau kita berbicara masa pelaksanaan jangka waktu kegiatan patroli cooling system ini, mungkin kita mengacunya kepada rencana garis besar, garis besar yang sudah ditetapkan dari pusat tentunya Pak. Ya, dalam hal ini yang di breakdown di Polda masing-masingnya. Biasanya ini kan hanya berlangsung sampai dengan kegiatan pelaksanaan pelantikan saja, yang mau menjelang pelantikan. Nah, ini kekuatan penuhnya nanti ada pada saat pelantikan pejabat terpilih. Apakah mungkin bisa dilaksanakan di wilayah masing-masing atau mungkin ada di pusat juga. Walaupun demikian ya tetap namanya kita kekuatan yang disiagakan atau
siapkan itu kita sudah standby kan. Standby kan. Iya, Berarti jadi. kalau sementara melihat mungkin sampai penetapan hasil pilkada ini Bapak ya. Iya, benar. Tapi kalau untuk ada tidak misalnya wilayah khusus yang terkait pilkada, tentunya stakeholder yang terkait mungkin KPU, Bawaslu, ada tidak personil dari khususnya Direktorat Samapta sendiri mungkin menyiagakan beberapa personil di wilayah-wilayah yang stakeholder pelaksanaan pilkada ini Pak? Untuk pengamanan personil-personil yang dari Direktorat Samapta itu mungkin tidak, itu kayak saya katakan tadi. Jadi tidak sendirian dia. Ada nanti, karena memang itu sudah dari awal memang bersamaan waktunya dengan penetapan kegiatan pengamanan pasangan calon. Itu seluruhnya, jadi pejabat penyelenggara pilkada itu sudah ya kita berikan pengamanan. Tapi sekali lagi bukan ranahnya secara spesifik dari Direktorat Samapta sendiri. Karena itu banyak juga dari beberapa satker juga yang terbentuk sehingga terbentuk dalam satu tim dia nanti itu. Jadi tidak berbicara masalah satker. Itu artinya terbentuk dalam satu tim. Satu tim satker itu sendiri Pak. Ya, berarti semuanya nanti tentunya tidak hanya Direktorat Samapta sendiri yang tentunya akan koordinasi dengan satuan-satuan yang lainnya, apalagi ini terkait pelaksanaan pilkada sampai dengan penetapan pilkada itu Pak ya. Iya benar. Jadi mungkin kedepannya mungkin lihat dari hasil evaluasi ya untuk bagaimana pelaksanaan cooling system ini, apakah bisa dilakukan kembali atau mungkin tunggu dari keputusan pusat seperti itu Pak. Sebetulnya ini menurut kalau kita berbicara masalah situasi Kanwilmas, mau tidak mau setelah ini tetap dilaksanakan. Artinya berkelanjutan. Jangan mungkin kalau ini kan katanya tidak hanya pelaksanaan pilkada saja mungkin secara ini. Itu mungkin lebih pada hal-hal yang sifatnya spesifik pada saat pilkada. Tetapi kalau kita berbicara masalah bagaimana menciptakan situasi yang kondusif, ya mau tidak mau itu walaupun mungkin bisa dilaksanakan dan ini skalanya yang di prioritas seperti yang saya kerjakan. Baik, cooling system ini sendiri Pak, pada saat pelaksanaan pilkada, pasca pilkada nantinya pada saat penetapan juga, tentu kalau Bapak melihat sejauh ini ada evaluasi nih Pak, sampai belum penetapan. Tapi mungkin ditahan dulu jawabannya, nanti Bapak jawab. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali, tetap bergabung bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritzenka. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pada hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi
demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak Wayan Budiarsa, mungkin kita dilanjutkan bagaimana mungkin hasil evaluasi yang dari Direktorat Samapta sendiri sejak berjalannya cooling system ini Bapak. Dapat kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan patroli cooling system yang dilaksanakan Direktorat Samapta Polda NTB selama ini berjalan dengan lancar, artinya tidak ada hal-hal yang sifatnya menonjol dalam artian mungkin berdampak terhadap kegiatan Kamtimas di wilayah hukum Polda NTB. Artinya selama masa kegiatan pelaksanaan kegiatan patroli cooling system itu memang kita bisa maksimalkan bagaimana peran personil di lapangan, ya, memastikan bahwa situasi di lapangan itu bisa berjalan dengan kondusif. Kalau misalnya ada tidak sasaran tertentu, misalnya Pak, kalangan mana saja yang dilakukan patroli cooling system ini, mungkin baik itu misalnya partai politik juga kan potensial rawan, atau ada simpatisan politik ataupun hanya masyarakat pendukung? Biasanya kita laksanakan dalam kegiatan patroli cooling system ini memang lebih diutamakan ke masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di lapangan, menciptakan situasi kondusif itu kan larinya ke masyarakat secara umum. Gitu aja ininya. Berarti targetnya memang bagaimana mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif ya pasca pilkada sampai nantinya akhirnya penetapan hasil pilkada ini sendiri Pak ya. Nah tapi ini Pak, kalau kita melihat tadi sudah Bapak jelaskan bahwa tidak hanya mungkin dari Direktorat Samapta sendiri tentunya bekerja dengan satuan-satuan yang lainnya di lingkup Polda NTB. Nah ini ada dua kegiatan besar, baik itu mungkin Natal dan Tahun Baru nantinya nih Pak. Nah berjalannya cooling system ini ada tidak pada saat perayaan Natal kemarin, bahkan nanti Tahun Baru, itu kan potensial mencangkup itu semua masih terlaksana seperti itu, potensial untuk kerawanan terjadi di masyarakat. Justru dengan adanya dua operasi kepolisian yang sedang berjalan saat ini, yaitu operasi Mantap Praja dan operasi Lilin, ya, dan pengamanan Tahun Baru 2025, intinya merasa terbantu sebenarnya nih. Secara tidak langsung itu ada tambahan kekuatan personil sebetulnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini, karena memang dari segi sasaran juga sama untuk menyentuh sasaran masyarakat, walaupun memang di sini dalam kegiatan sekarang ini lebih difokuskan kepada pelaksanaan dari rekan-rekan kita yang umat Nasrani yang karena memang itu yang menjadi fokus utamanya. Tetapi sekali lagi dengan adanya kegiatan ini sebenarnya operasi kepolisian yang sedang berjalan ini untuk yang lilin dan pengamanan Tahun Baru ini merasa terbantu juga. Ya. Jadi kekuatan bisa maksimal ya, untuk menciptakan situasi yang kondusif tentunya pada saat pasca pilkada, ada perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 gitu Bapak. Sampai nantinya di Februari penetapan dan pelantikan hasil pilkada ini ya Pak ya. Nah mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya Bapak, mungkin terkait juga bagaimana berjalannya pelaksanaan patroli cooling system ini kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Ya, dengan dilaksanakan patroli cooling system ini sebenarnya kita berharap warga masyarakat Nusa Tenggara Barat, mari kita jaga sama-sama rumah kita ini, saya dalam tanda petik ya, rumah kita ini. Karena kalau situasi bisa dikendalikan kondusif, ya toh juga seluruhnya bisa berjalan, aktivitas bisa berjalan dengan berjalan lancar. Jadi ya artinya bahwa
keamanan ini bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab daripada pihak kepolisian TNI dan jadi sebenarnya berperan juga ya masyarakat, masyarakat dalam artian luas bisa dengan seluruh komponen masyarakat yang ada. Nah ini menarik sekali, mungkin ajakan untuk kepada masyarakat luas tentunya bagaimana kita sama-sama juga membantu Bapak tentunya pada saat patroli cooling system ini dilaksanakan. Nah Bapak tadi Bapak menjelaskan bahwa adanya mapping tadi Pak ya sebelum dilaksanakannya patroli sistem ini. Nah kalau melihat sendiri kalau tingkat kerawanan terjadinya gangguan Kamtipnas sendiri, ada tidak wilayah di antara 10 kabupaten ini baik Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok ini sendiri dari pantauan atau hasil evaluasi semenjak dilakukannya patroli cooling system, ada tidak misalnya potensi paling terbesar? Kalau secara umum ya artinya memang itu berdasarkan kalau berbicara masalah karakteristik masing-masing wilayah itu kan itu sudah ada indeks potensi kerawanan yang sudah ini. Hanya kita bisa melaksanakan kegiatannya sana. Oh ya, dari hasil mapping sudah yang diberikan dari indeks potensi kerawanan itu ya kita laksanakan di sana. Misalnya di suatu wilayah misalnya itu. Ya, pantauan bukan dari hasil kita yang melaksanakan ini, tapi pantauan dari. Iya, jadi kita hanya bisa dengan harapan kita laksanakan kegiatan patroli itu mau tidak mau ya kita samakan dengan yang lainnya, daerah-daerah yang lainnya bahwa kita juga dapat melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan seperti itu. Baik, seperti itu. Nah, mungkin harapan Bapak terakhir dari Polda NTB sendiri, khususnya Direktorat Samapta, bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Nusa Tenggara Barat ke depannya, Bapak. Kami persilakan. Ya, harapan kita terutama Direktorat Samapta Polda NTB dalam menjaga situasi Kamtipmas di lapangan bahwa dengan kita melaksanakan kegiatan sinergi di lapangan ya, baik itu mungkin dengan petugas dari TNI Polri maupun para stakeholder yang lainnya, Pemda, dan berkolaborasi dengan kegiatan masyarakat, itu akan memiliki suatu kekuatan yang besar ya. Artinya bahwa dengan kita menjadi satu itu diharapkan kita bisa merumuskan kayak bagaimana sih sebetulnya nanti mau untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan harapan bahwa apa yang menjadi tujuan utama terciptanya keamanan, terutama mungkin yang berkaitan dengan situasi Kamtipmas bisa Baik, terima kasih Bapak Wayan Budiarsa selaku PLT Wadir Samapta Polda NTB sudah berbicara banyak mengenai bagaimana patroli cooling system ini dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu pemirsa, mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan akhirnya saya Rida Patiroy beserta kru yang bertugas harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.